kita membagi praktikan di praktikum acara 4 dengan judul Integrated Farming, Ilmu Peternakan Umum dan Kewirausahaan, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada. Jadi kita ada di lahannya PIAT UGM. Jadi di sini itu ada proses pertanian secara terpadu atau sering disebut juga dengan integrated farming. Integrated farming itu adalah menyatukan 3 unsur, yaitu pertanian, peternakan, dan perkebunan. Nah, tujuan dari integrated farming adalah untuk memperpanjang siklus biologis dengan mengoptimalkan pemanfaatan hasil samping dari pertanian dan peternakan sehingga meningkatkan variasi sumber pendapatan, menurunkan biaya produksi, optimalisasi pemanfaatan lahan secara bijak, dan meningkatkan potensi sumber daya manusia. Adapun jenis-jenis dari integrated farming ini sendiri antara lain integrated crop management, integrated nutrient management, integrated pest management, integrated water resources, dan masih banyak lagi. Yang ada di lahan ini kita menerapkan yang namanya sistem 3 strata. Sistem 3 strata yaitu dengan sistem pertanian terpadu dengan mengelola yang di tengah itu sebagai tanaman pangannya. Yang di samping itu adalah tanaman selimutnya, kemudian yang di pagar itu adalah tanaman kehutanan dan tanaman untuk pakan ternak, terutama untuk legumnya. Sisa tanaman pertanian ini bisa jagung, bisa juga tanamannya itu padi, bisa juga tanaman-tanaman lain atau ketela pohon misalnya, itu bisa digunakan untuk pakan ternak. Nah, ternak yang ada di sini itu kita hitung berdasarkan dengan jumlah satuan unit dari produksi pertaniannya. Dalam lahan jagung ini kita memiliki lahan 1.600 meter persegi, itu paling produksinya itu untuk kita panen per harinya itu sekitar 3 kilo per harinya, sehingga bisa digunakan untuk pakan ternak selama 100 hari. Begitu juga untuk tanaman pagar kita memanfaatkan tanaman Gliricidia, jadi kita memanfaatkan daunnya yang nanti setelah dipanen itu nanti dapat menghasilkan tanaman daun yang baru, itu juga digunakan untuk pakan ternak. Sementara ternak yang kita gunakan adalah ternak kambing dengan bobot sekitar 40-50 kg. Kandang ini itu kita desain dengan model energi dari energi surya atau sinar matahari. Kita memanfaatkan dengan panel-panel listrik yang ada di atas genteng kandang, kemudian nanti dimanfaatkan untuk penerangan dari kandang itu sendiri dan juga digunakan untuk pengairan. Misalnya kita mau mengairi tanaman pangan kita, itu kita membutuhkan air, nyedotnya itu kita menggunakan energi listrik yang berasal dari panel surya. Sedangkan untuk airnya, air hujannya itu kita tampung, kita masukkan ke dalam drum besar, namanya adalah pemanen air hujan. Nah, kemudian nanti air itu kita bisa simpan, kita gunakan untuk masa kemarau, sehingga nanti ketersediaan air selama musim kemarau itu bisa tersedia melalui panen air hujan tersebut. Ini adalah untuk proses pengolahan biogas, jadi dari kotoran ternak, baik sapi, kambing, babi, kuda, itu bisa dimanfaatkan untuk proses pengolahan biogas. Biogas ini nanti hasil utamanya adalah gas yang bisa dimanfaatkan untuk kompor, bisa dimanfaatkan untuk genset, bisa juga dimanfaatkan untuk energi listrik seperti itu. Kemudian prosesnya itu dari kotoran ternak itu kita masukkan ke dalam inlet biogasnya, itu kemudian kita tambahkan air, kemudian kita lakukan proses pengadukan. Kebetulan ini pengaduknya kita sudah menggunakan mekanis, jadi kita tinggal memasukkan kotoran dan air, kemudian dilakukan proses pengadukan secara mekaniknya. Setelah diaduk sempurna, nanti kotoran dan air itu masuk ke dalam degasper atau mesin biogasnya. Ini kita fermentasi biasanya sekitar 2 minggu atau 14 hari. Kemudian nanti dia menghasilkan gas. Gasnya salah satunya yang bisa digunakan adalah gas metan. Kemudian nanti kita tampung ke dalam gas holder atau penampung biogasnya. Ya, jadi ini adalah limbah sapuan atau limbah daun yang berasal dari Universitas Gadjah Mada. Kita ambil ke sini, dikirim ke PIAT UGM, kita lakukan proses pengolahan. Sebelum dilakukan proses pengolahan, kita lakukan proses pemilahan dengan memisahkan antara limbah organik dan limbah anorganiknya. Untuk limbah organiknya nanti dimanfaatkan untuk menjadi pupuk dengan berbagai macam tipe proses fermentasinya. Ada rotary dryer composter yang bentuknya seperti tabung-tabung itu, ada yang bentuknya panjang
continue composter yang panjang warna hijau yang di ujung sana. Kemudian ada yang in situ composting. In situ composting yang bentuknya kecil-kecil seperti batako. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk proses fermentasinya itu untuk rotary dryer composter itu sekitar 2 minggu, continuous composter itu sekitar 1 bulan, sedangkan in situ composting itu waktunya sekitar 2 bulan atau sekitar 8 minggu. Kemudian untuk limbah sampah plastiknya, limbah plastik seperti itu nanti kita manfaatkan bisa menjadi 2 produk. Untuk plastik kemasan, biasanya botol-botol air mineral itu kita manfaatkan untuk pirolisis, nanti menghasilkan bahan bakar minyak. Sedangkan untuk plastik-plastik kresek itu biasanya kita bakar, kita kompres, kemudian jadi batako. Untuk produknya kita lihat yang ada di sebelah sana. Itu pupuk selat dengan kompos. Kompos itu adalah untuk sampah daunnya. Sedangkan yang ini itu dengan model granulasi antara selat dengan kotoran ayam. Jadi ini sebenarnya bentuknya bulat-bulat. Bedakan sama yang ini. Kalau ini kan bentuk pelet. Nah, jadi biasanya ini digunakan untuk pupuk lepas lambat atau biasa digunakan untuk tanaman-tanaman bunga, tanaman-tanaman koleksi seperti itu. Biasanya menggunakan pupuk-pupuk yang sudah dalam bentuk kompak. Kita juga melakukan proses fermentasi pakan berasal dari bahan makanan ternak. Kita mix dengan sisa jerami padi, sisa tanaman pertanian. Kemudian kita tambahkan juga dedak padi, kita tambahkan onggok juga. Onggok itu adalah limbah dari proses olahan ketela. Kemudian kita tambahkan tetes tebu, kita tambahkan namanya saus burger pakan. Kita mix, kita fermentasi selama 2-5 hari. Kemudian kita masukkan ke dalam tong seperti ini. Nanti kalau sudah warnanya hijau seperti ini, nanti kita siap gunakan untuk pakan ternak. Sekian video praktikum acara 4 dengan judul Integrated Farming ini. Jangan lupa untuk gambar hasil praktikum, men-screenshot dari video yang telah teman-teman tonton, dan untuk pembahasan, diharapkan untuk membandingkan antara sistem yang diterapkan di PIAT UGM dengan literatur. Terima kasih, sampai jumpa.